مرحبا أهلا النوادي. Ketika Nabi belum hijrah ke Madinah, Nabi mengutus seorang sahabat bernama Mus'ab ibn Umair. Ini Mus'ab ibn Umair diceritakan di dalam kitab Al-Isobah karya Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah, menyebutkan Mus'ab ibn Umair ini seorang pemuda kaya raya di kota Makkah. Jadi keluarga kaya raya. Namun keluarganya tidak menerima agama Islam. Beliau menerima agama Islam. Akhirnya orang tuanya memblokade seluruh fasilitas yang diberikan kepadanya, termasuk keuangan. Bahkan orang tuanya dan paman-pamannya itu memasukkan beliau ke satu tempat, diikat di dalam gudang, karena mereka marah sudah keluar dari agama nenek moyang mereka, dan dia mau tetap memeluk agama Islam, agamanya Rasulullah SAW. Pada satu hari dia berhasil meloloskan diri, dia selamat. Kemudian ada satu baiat dari orang-orang Yathrib. Dulu Madinah namanya Yathrib. Mereka butuh guru yang mengajar mereka tentang Islam. Jadi orang-orang Madinah berbaiat kepada Rasulullah, menyatakan keislaman dan siap membela Nabi Muhammad. Namun mereka perlu guru yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip ajaran Islam. Ternyata Nabi memilih Mus'ab bin Umair untuk menjadi dutanya Nabi di kota Madinah. Dan ini duta Nabi yang pertama dalam sejarah Islam. Pertama kali keluar dakwah Mus'ab bin Umair berdasarkan perintah dari Nabi, disuruh berdakwah, mengajar Al-Quran dan mengajar prinsip-prinsip ajaran Islam. Seluruh kekayaan ia tinggalkan, harta tinggalkan, keluarga dia tinggalkan, karena keluarganya tidak sejalan dengannya. Keluarganya menghalangi dia untuk memeluk agama Islam. Dia sudah mengenal Islam, dia cinta kepada Islam, dia cinta kepada Nabi Muhammad, dia tinggalkan semuanya. Nah, ini orang yang sudah mengenal agama Islam dengan baik dan benar, dan sudah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang lainnya itu sudah tidak ada harga di hadapannya. Yang berharga hanya Islam wa Rasulullah. Yang lain sudah tidak ada harga di hadapannya. Seperti Mus'ab bin Umair, semua fasilitas duniawi dia tinggalkan. Dia hijrah ke Madinah untuk menjalankan tugas berdakwah, mengajar agama Islam kepada orang-orang Madinah, hidup dalam keadaan prihatin, keadaan susah, tapi dia mendapatkan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan harta, kebahagiaan rohani. Jadi jasanya sangat besar. Nabi belum hijrah, tapi kota Madinah sudah banyak yang memeluk agama Islam, karena salah satunya berkat dakwah daripada Mus'ab ibn Umair. Sampai diriwayatkan di satu hadis riwayat Abu Daud, Sulaiman bin As'as As-Sijistani dalam sunannya yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, Nabi bertemu dengan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair datang dengan pakaian yang sangat sederhana. Nabi sedih, sisi lain sedih, sisi lain bahagia. Sedih kenapa? Dia rela berkorban untuk agama Islam. Dia tinggalkan kemewahan. Ketika dulu dia masih belum memeluk agama Islam, dia dengan pakaian yang mewah, kata Nabi. Makanannya enak, tempat tidurnya nyaman, tapi semua dia tinggalkan, hidup prihatin hanya untuk agama Islam, hanya untuk
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi katakan kepada seluruh sahabat yang hadir, unzuru ila hadha rajul alladhi qad nawwara Allah qalbahu. Perhatikanlah kepada lelaki ini. Nabi tunjuk Mus'ab bin Umair. Dia adalah orang yang sudah Allah berikan cahaya di dalam hatinya. Dulu di Makkah dia hidup enak, kekayaan berlimpah, makanan enak, fasilitas mewah, pakaian yang mewah dia gunakan. Tapi semua dia tinggalkan karena menjawab panggilan Allah dan panggilan Rasulnya. Sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'az menerima agama Islam berkat dakwanya Mus'ab bin Umair. Diceritakan di dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah li Ibni Hisham, ada sepupunya Sa'ad bin Mu'az bernama As'ad ibnu Zararah. As'ad ibnu Zararah ditugaskan oleh Nabi untuk memberikan fasilitas kepada Mus'ab di Madinah, memberikan kesempatan kepada Mus'ab untuk berdakwah. Jadi tangan kanannya As'ad dengan Sa'ad sepupu. Satu ketika masuk ke kampungnya Sa'ad bin Mu'az, diajak orang masuk ke dalam agama Islam. Banyak yang menerima. Berita ini sampai ke telinganya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az marah. Dia perintahkan sahabatnya bernama Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair, kamu pergi ke tempat As'ad, cegah dia jangan bawa ajaran baru di kampung kita. Usir mereka kalau perlu. Maka datanglah ini Usaid bin Hudair. Ketika sampai di tempat As'ad, yang di situ ada Mus'ab bin Umair sedang mengajar agama Islam, sedang membacakan Al-Quran. Usaid bin Hudair awalnya datang dengan penuh marah, emosi. Ketika melihat Mus'ab bin Umair dengan As'ad, Mus'ab bin Umair dan As'ad mengatakan, coba duduk dulu sebentar. Kau datang kemari dengan keadaan marah, belum tahu apa yang kami sampaikan, engkau sudah memusuhi kami. Dan kami melihat wajahmu wajah orang yang bijaksana, wajah orang yang cerdas. Silakan kau duduk dulu, dengarkan dulu apa yang kami sampaikan. Jika memang itu baik, engkau terima. Tapi kalau memang engkau tidak setuju, silakan engkau usir kami. Tapi dengarkan dulu apa yang kami sampaikan. Itu kata Mus'ab bin Umair. Maka Usaid bin Hudair pun duduk mendengar ajaran Islam yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Saat itu juga hatinya berubah. Yang tadinya dia marah kepada agama yang dibawa oleh Mus'ab bin Umair, terbalik. Dia mengatakan, bagaimana dahulu kalian ketika masuk ke dalam agama Islam? Caranya seperti apa? Disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Caranya engkau mandi, bersuci, kemudian engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dilakukan oleh Usaid bin Hudair, mandi, bersuci, kemudian bersyahadat di hadapan Mus'ab bin Umair. Usaid bin Hudair mengatakan, saya kemari sebenarnya tadi tujuannya mau mengusir kalian, karena kepala suku yang perintahkan, kepala suku yang dimaksud Sa'ad bin Mu'az. Kalau kalian bisa mengislamkan dia, maka akan mudah sukunya masuk Islam, karena dia adalah pemimpinnya. Siapa dia itu? Sa'ad bin Mu'az. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun, dinu ra'iyati ala dinil muluk. Agamanya rakyat mengikuti agamanya pemimpin. Kalau rajanya sudah Islam, maka bawahannya, rakyatnya itu mudah untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Mus'ab bin Umair mengatakan, coba kau ajak dia kemari. Baik, kata Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair pergi kembali menemui Sa'ad bin Mu'az. Saat sedang menunggu kedatangan Usaid, dia melihat kedatangan Usaid, wajahnya sudah berubah.
Yang tadinya pergi wajahnya dalam keadaan emosi, marah, kok kembali wajahnya kelihatan lebih cerah, lebih damai, lebih tenang. Makanya Sa'ad mengatakan, ini ada apa? Kenapa engkau pergi wajahnya marah, sekarang kembali ke wajahnya berubah seperti ini? Usaid bin Khudair bersiasat agar Sa'ad juga mendengar dakwah Islam. Dia mengatakan, itu sepupumu itu mau dibunuh. Siapa? As'ad. Karena gara-gara membawa ajaran ini. Diambil tombak oleh Sa'ad bin Mu'az. Pergi ke tempatnya Mus'ab bin Umair. Sampai di sana ternyata tidak terjadi apa-apa. Ini siasatnya Usaid agar Sa'ad bisa datang ke tempat tersebut sehingga bisa mendengarkan dakwah yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Kemudian Sa'ad ketika menghadap Mus'ab bin Umair dengan As'ad, ia katakan, wahai As'ad, kenapa kau bawa ajaran baru ini ke tempat kita? Kalau engkau bukan sepupuku, aku sudah membunuhmu. Kemudian Mus'ab mengatakan, wahai Sa'ad, engkau adalah pemimpin. Engkau pasti orang yang berakal, yang cerdas, yang bijaksana. Coba engkau berikan waktu sesaat untuk mendengarkan ajaran Islam. Kalau memang itu baik, engkau terima. Tapi kalau memang itu tidak baik, silakan engkau usir kami. Kami akan pergi. Maka Sa'ad bin Mu'az ikut duduk. Disampaikanlah firman ayat Al-Quran, dijelaskan Islam itu seperti ini, dibawa oleh seorang Nabi bernama, masuk ke dalam hati. Kata Sa'ad bin Mu'az, bagaimana cara untuk bisa masuk ke dalam agama Islam? Disampaikan oleh Mus'ab, caranya adalah engkau mandi, bersuci, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masuk Islam Sa'ad. Ketika Sa'ad masuk Islam, dia kembali ke sukunya, ke kaumnya, dia ajak semua sukunya masuk Islam. Tidak ada satu orang pun, nama sukunya itu Bani Abdil Ashhal. Bani Abdi Ashhal semuanya masuk Islam. Lelaki, perempuan, anak-anak. Berkat siapa? Berkat Sa'ad bin Mu'az. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menghormati jabatannya Sa'ad bin Mu'az walaupun ketika itu Nabi sudah hijrah ke Madinah. Karena Nabi tahu jasanya besar sebagai seorang pemimpin. Saat datang, Nabi perintahkan, "Qumu ila sayyidikum." Ayo berdiri, hormati pemimpin kalian. Nabi masih menghormati jabatannya sebagai kepala suku. Kemudian di dalam kitab At-Tabaqatul Kubra yang ditulis oleh Ibnu Sa'ad yang lahir pada tahun 168 Hijriah, wafat pada tahun 230 Hijriah, Nabi memberikan tugas kepada Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Khudair untuk menghancurkan berhala-berhala milik sukunya. Jadi sukunya mereka itu punya patung-patung berhala. Nabi perintahkan Sa'ad bin Mu'az dan Usaid menghancurkannya. Berhala yang jumlahnya banyak itu dihancurkan seluruhnya. Kenapa? Karena seluruh sukunya sudah berubah, berpindah agama ke agama Islam. Berhala dihancurkan.